Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu di mata kuliah e-bisnis beranggotakan Muhammad Reno Fadila dengan NIM F1E1919105. Kemudian ada Rizky Alamin dengan NIM F1E122031. Kemudian ada Muhammad Abdurrahman Al-Mujahid dengan NIM F1E122159. Kemudian ada Dobel Pengandes dengan NIM F1E122187. Kemudian ada Reddy Supriyadi dengan NIM F1E122193. Adapun daftar isi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu kami akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan di discussion question pada chapter 12, chapter 13, dan chapter 14. Adapun pada chapter 12 itu terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu peran penting operator jaringan seluler dalam mobile e-commerce, kemudian ada keunggulan mobile e-commerce melalui contoh dunia nyata, kemudian ada contoh perusahaan menggunakan teknologi nirkabel untuk CRM, kemudian ada dampak, dampak teknologi nirkabel pada industri pilihan, kemudian ada tantangan mobile e-commerce dan penanganannya. Untuk pertanyaan satu dan 2 akan saya presentasikan di mana eh, pertanyaan pertama yaitu peran penting operator jaringan seluler dalam mobile e-commerce, yaitu operator jaringan seluler memiliki posisi unik dalam nilai masing-masing karena koneksi langsung ke pelanggan, memiliki akses ke data pengguna seperti lokasi geografis dan perilaku internet, memberikan mereka peran dominan dalam penyediaan layanan. Kemudian, fasilitas pembayaran dan penagihan, di mana operator seperti T-Mobile menawarkan portal seperti T-Zone untuk menjual konten digital. Kemudian, kapasitas untuk menyediakan aplikasi dan layanan tambahan. MNOS dapat meningkatkan keterlibatan mereka dengan menyediakan aplikasi atau layanan mobile eksklusif. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu keunggulan mobile e-commerce melalui contoh dunia nyata, jawabannya adalah keunggulan utamanya terdiri dari 4 poin, yaitu kemudahan akses di mana pengguna dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Kemudian lokalisasi, yaitu layanan berbasis lokasi memungkinkan informasi yang relevan secara geografis. Kemudian personalisasi, yaitu penawaran dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Dan yang terakhir, eh, contohnya yaitu Starbucks Apps, di mana memungkinkan pelanggan memesan dan membayar minuman sebelum tiba di gerai, dan menghemat waktu pelanggan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktu dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan pertanyaan dan jawabannya untuk nomor 3, 4, dan 5. Untuk nomor 3, contoh perusahaan menggunakan teknologi nirkabel untuk CRM. Ada 3 contoh yaitu Nike, Domino's Pizza, dan Starbucks. Untuk Nike, implementasinya adalah aplikasi seluler yang memberikan informasi produk baru dan fitur umpan balik untuk pelanggan. Dan nilai tambahnya meningkatkan loyalitas pelanggan melalui keterlibatan langsung dan personalisasi. Terus Domino Pizza, implementasinya adalah aplikasi seluler untuk memesan makanan, melacak pesanan secara real time, dan memberikan penawaran khusus berdasarkan lokasi pengguna. Dan nilai tambahnya meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan proses pemesanan cepat dan pengalaman personal yang lebih baik. Yang terakhir itu Starbucks, implementasinya aplikasi Starbucks Rewards yang memungkinkan pelanggan memesan minuman, membayar melalui aplikasi dan mendapatkan poin loyalitas. Dan nilai tambahnya mempercepat proses pemesanan di toko, meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan program reward yang berbasis aplikasi. Dan pertanyaan nomor 4, dampak teknologi nirkabel pada industri pilihan. Ada 3 industri, yaitu industri retail, industri transportasi dan logistik, dan industri perawat kesehatan. Industri relate, dampaknya itu adalah teknologi nirkabel seperti RFID, meningkatkan akurasi pelacakan eh, inventaris, inventaris dan efisiensi
efisiensi logistik. Hal ini memungkinkan pengelolaan stok yang lebih baik dan pengurangan biaya operasional. Kedua, industri transportasi dan logistik. Dampaknya pengguna perangkat GPS dan pelacak berbasis nirkabel memungkinkan perusahaan memantau pengiriman secara real time dan meningkatkan keadaan pengirim dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, industri perawat kesehatan. Dampaknya adalah teknologi nirkabel mendukung pengawasan pasien secara jarak jauh melalui perangkat wearable. Ini memperbaiki akses layanan kesehatan, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik, dan meningkatkan efisiensi operasional. Soal nomor 5, tantangan mobile e-commerce dan penanganannya. Tantangan pertama adalah kepercayaan pengguna, yang dimana pengguna sering ragu dengan keamanan transaksi mobile. Dengan solusi penyediaan sertifikasi pihak ketiga seperti SSL dan pengumuman kebijakan privasi. Tantangan kedua adalah keterbatasan perangkat, layar kecil dan kecepatan transfer data yang rendah. Dengan solusi pengembangan aplikasi ringan seperti Progressive Web Apps atau PWA. Terus tantangan yang ketiga adalah persaingan ketat eh, dengan pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pemain baru, yaitu solusinya dengan program loyalitas berbasis mobile dan inovasi layanan. Selanjutnya saya akan berikan ke rekan saya lagi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam chapter 13. Pada chapter ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ilustrasikan 9 langkah formulasi strategi bisnis dengan contoh dunia nyata. Yang kedua, tantangan perusahaan tradisional dalam beralih dari bricks ke clicks. Yang ketiga, evaluasi strategi harga untuk produk online. Yang keempat, formulasi aktivitas e-bisnis dengan 9 langkah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu ilustrasikan 9 langkah formulasi strategi e-bisnis dengan contoh dunia nyata. Langkah-langkah strategi formulasi bisnis terdiri dari yang pertama ada visi, misalnya Amazon memiliki visi untuk menjadi perusahaan paling berfokus pada pelanggan, di mana pelanggan dapat menemukan segala yang ingin mereka beli secara online. Yang kedua ada objektif bisnis, contohnya meningkatkan penjualan online sebesar 20% dalam 1 tahun. Yang ketiga ada penciptaan nilai pelanggan. Contohnya itu ada Amazon menawarkan pengiriman cepat dan personalisasi berdasarkan riwayat belanja. Yang keempat ada segmentasi dan target pasar. Pada angka keempat ini itu berfokus pada pelanggan yang menginginkan kemudahan belanja online dengan harga yang kompetitif. Yang kelima ada isu privasi, etika, dan legal. Contohnya itu ada Amazon memastikan perlindungan data pengguna dengan enkripsi. Yang keenam ada kemitraan eksternal, yaitu kerjasama dengan penyedia logistik untuk pengiriman yang efisien. Yang ketujuh ada model organisasi, yaitu integrasi penuh antara strategi online dan offline. Yang kedelapan ada model biaya dan pendapatan. Struktur biaya Amazon meliputi infrastruktur TI dan logistik, sementara pendapatan berasal dari penjualan produk dan layanan cloud. Yang kesembilan, itu ada penyelarasan strategi. Amazon menyelaraskan operasional offline mereka seperti Whole Foods dengan strategi online mereka. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan kedua, yaitu tantangan perusahaan tradisional dalam beralih dari bricks ke clicks. Tantangan utama meliputi integrasi operasi, yaitu sulit untuk mengintegrasikan kanal fisik dan digital. Lalu ada kepercayaan pelanggan, seperti banyaknya pelanggan yang ragu-ragu untuk menggunakan kanal digital baru. Lalu ada investasi teknologi, diperlukannya modal besar untuk membangun sebuah infrastruktur IT. Lalu yang terakhir ada konflik kanal. Di sini ada persaingan antara operasional offline dan online yang dapat mengakibatkan konflik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu evaluasi strategi harga untuk produk online.
Ada 3 strategi utama untuk harga produk online ini. Yang pertama ada strategi harga sama online dan offline. Contohnya, Tesco menggunakan harga yang sama untuk menunjukkan nilai lebih pada kenyamanan belanja. Yang kedua, ada harga lebih rendah online daripada offline. Contohnya itu ada Alcampo menawarkan harga lebih rendah untuk menarik pembeli baru. Yang ketiga, yang terakhir itu ada harga lebih tinggi yang online. Contohnya ada e-haul mengenakan biaya lebih tinggi untuk menutupi biaya pengiriman dan pengepakan tambahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 4, yaitu formulasi aktivitas e-bisnis dengan 9 langkah. Contoh aktivitasnya itu ada marketplace lokal untuk usaha kecil. Yang pertama ada visi. Visinya itu menjadi platform lokal terkemuka untuk UMKM. Lalu ada objektif bisnisnya itu mendapatkan 1.000 pengguna pertama dalam 6 bulan. Yang ketiga ada penciptaan nilai, yaitu mempermudah UMKM menjual produk mereka secara online. Yang keempat ada segmentasi pasar, fokus pada UMKM di wilayah perkotaan. Yang kelima ada privasi dan legal, yaitu melindungi data pelanggan dengan kebijakan privasi yang ketat. Yang keenam ada kemitraan eksternal, kolaborasi dengan bank untuk opsi pembayaran. Yang ketujuh ada model organisasinya, modelnya itu tim kecil yang fokus pada operasional platform. Kedelapan ada model biaya dan pendapatan, ini bisa dari komisi dari setiap transaksi. Dan yang terakhir yaitu 9 penyelarasan strategi. Jadi strateginya itu memberikan pelatihan kepada UMKM agar dapat menggunakan platform dengan optimal. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk chapter 14-nya. Oke, di chapter 14 terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana Anda mendapatkan diri dalam matrix catalyst for change? Dan pertanyaan kedua, diskusikan penilaian Anda dan rekanan area yang ingin digunakan. Yang ketiga, bagaimana studi kasus membantu mengembangkan strategi kreatif. Dan keempat, apakah memahami gambaran besar sebelum detail lalu di sana? Oke, yang pertama saya akan menjawabnya. Yang pertama, di mana Anda menentukan diri dalam matrix catalyst for change? Definisi matrix ini menggambarkan manajer berdasarkan kreativitas dan kemampuan analitik. Tipe-tipe tersebut adalah novice, novice, rendah kreativitas dan analitik. Dua, visionary, tinggi kreativitas, rendah analitik. Yang ketiga, efficient performer, rendah kreativitas, tinggi analitik. Dan yang terakhir, catalyst for change, tinggi kreativitas dan analitik ideal untuk merumuskan strategi yang berimbang. Penerimaan diri, evaluasi fungsi berdasarkan tingkat penguasaan dalam dua seperti ini, tujuan akhir adalah menjadi katalis proses dengan mengembangkan kemampuan analitik dan kreativitas secara bersamaan. Dan untuk pertanyaan kedua, diskusikan penilaian Anda dengan rekan dan area yang digunakan. Berdasarkan diskusi yang kami lakukan, area yang perlu ditingkatkan mencakup kreativitas, memperluas wawasan melalui eksplorasi ide lintas dan ide. Dan yang kedua, kemampuan analitik. Menggunakan kerangka berpikir seperti force untuk memecahkan masalah menjadi bagian yang dapat dikelola. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana studi kasus membantu mengembangkan strategi kreatif? Yang pertama, studi kasus menyediakan konteks nyata untuk memahami isu bisnis dan menerapkan konsep. Dan yang kedua, manfaat studi kasus. Memberikan wawasan tentang tantangan bisnis, misalnya konflik, kenal online atau offline, logistik, dan pembayaran. Terus menjadi konteks untuk penerapan konsep seperti strategi komunikasi berbasis data pelanggan. Terusnya memberikan inspirasi lintas spesies, misalnya cara Amazon mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Terus yang terakhir ada studi kasus juga dapat memberikan inspirasi lintas spesies, seperti mempelajari cara edukasi menjual produknya untuk diterapkan dalam tempat lain. Dan untuk pertanyaan 3 dengan 4-nya dijawab dengan teman saya. Baik, terima kasih Bang Reno untuk menjawab pertanyaan keempat itu tentang apakah memahami gambaran besar sebelum detail selalu bijaksana. Itu jawabannya
ada keuntungan dan ada masalah yang timbul. Keuntungannya itu melihat gambar besar, membantu mengidentifikasi elemen penting seperti struktur industri, peluang penciptaan nilai, dan batasan strategi. Pada masalah yang timbul itu ada dua, yaitu yang pertama mungkin mengabaikan isu detail yang krusial, dan yang kedua itu membutuhkan waktu lebih lama sebelum mengambil tindakan. Pertanyaan yang kelima itu tentang bagaimana meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka. Gunakan kerangka strategis seperti Potter's Five Force atau menganalisis daya saing industri. Yang kedua itu ada value chain, yaitu mengidentifikasi aktivitas bernilai tinggi dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu generik strategis, memilih antara kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau fokus. Ada dua strategi, yaitu ekspansi analisis dari aspek luas ke mendalam untuk memahami hubungan sebab akibat, dan ajukan pertanyaan mendalam seperti mengapa untuk menemukan faktor fundamental. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan penyampaian kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.